2 anak perempuan berarti. Apa pendidikan atau nasihat-nasihat yang mungkin Mas Arto berikan gini? Apakah sama juga seperti yang dinasehati ayah Mas Arto ke Mas Arto? Ya tentu saja. Pertama ngomongin soal cinta tanah air ya. Tapi yang kedua yang selalu sekarang saya sedang dorong adalah keberpihakan, berbuat kebaikan. Mereka suka aneh nih kalau saya lagi jalan setir mobil misalnya lagi sama mereka, tiba-tiba ada ibu-ibu lagi jalan, saya berhenti, saya buka pintunya, "Bu, masuk Bu," gitu. Terus langsung, Papa ngapain gitu. Udah duduk lalu setir, "Bu, apa kabar?" Mereka selalu suka, "Ini orang gila nih ngapa sih apa gitu." Dan itu bentuk-bentuk yang selalu saya lakukan dalam bentuk keberpihakan ya, karena mereka selalu, daripada saya bilang, kamu harus baik sama orang, nanti kalau ada orang yang perlu bantuan kamu bantuin gitu ya. Daripada jelasin, aku suka melakukan hal-hal yang sifatnya ekstrim-ekstrim kayak gitu. Bincang bersama. Hai, saya Maria Delsa dan kita sedang berada dalam podcast Bincang Bersama. Seperti biasa kita mengundang narasumber-narasumber keren yang menginspirasi Anda dari ceritanya. Dan kali ini Maria mengajak Mas Arto Biantoro. Hai Mas Arto. Hai Maria, apa kabar? Partner siaran Maria di program Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Sebagai pembuka biasanya orang-orang tuh ngasih tips di akhir, tapi Maria di awalan pengen Mas Arto ngasih tips kok bisa sih awet muda. Oh. Di usianya yang sudah masuk 50 tahun, Gila ya. tapi stay young, masih fashionable, dan masih strong. Ini apakah emang Mas Arto ini menjaga pola hidup, atau emang ini anugerah dari Tuhan? Mungkin bisa semuanya ya. Oke. Yang pasti mungkin pola pikir kali, itu juga penting sekali untuk dilatih. Ya pola makan, dan ya anugerah karena kebetulan ibu tuh bukan orang Indonesia, jadi aku separuh Indo nih, jadi ibu orang blasteran. Vietnam, tapi Indo-Cina ya. Oke. Jadi ibu orang Vietnam ya, orang Jawa gitu, dan ya ibu lumayan awet muda juga sih, jadi aku lagi mikir jangan-jangan itu ada kaitannya sama beliau. Sekarang usianya 84 tahun, masih nyetir, masih berenang, masih main saham, masih belanja online. Keren. Ya mungkin ada darahnya beliau juga. Tapi tetap olahraga juga Mas Arto? Atau? Iya. Harus lah. Oke. Olahraga tuh kayak makan seminggu 3 kali gitu. Makan? Ya kayak makan aja udah. Oke. Setiap hari udah harus. Olahraganya apa itu Mas Arto? Macam-macam sih, ada basket, berenang, kalistetik. Yes, oke. Kalau kita ngomongin usia sekarang sudah 50 tahun ya Mas Arto. Kita flashback deh ke umur ke 40 tahun lalu ketika Mas Arto ini umur 10 tahun. Kegiatannya apa sih waktu anak 10 tahun yang lalu? Iya. Waktu umur 10 tahun. Aku suka main di got. Masa sih seorang Arto Biantoro main di Bener, got? aku suka main got. Aku yang menarik mungkin ya, aku selalu suka melakukan hal yang selalu kontra dari apa yang teman-teman lain lakukan gitu. Jadi misalnya kalau hujan aku suka keluar malah. Terus kalau dia suka main di got, nyari ikan gapi itu yang kecil-kecil tuh. Ikan gapi. Tahu ikan gapi? Nggak tahu. Aduh, Maria. Ceto kali ya kalau bahasa Jawa. Ikan yang belakangnya ada buntut, terus buntutnya warna-warni itu loh. Oh iya, tahu. Diambilin satu-satu, terus nyari keong gitu-gitu ya. Ya 10 tahun yang lalu kan. Dan dan bermain riang, karena nggak ada teknologi ya. Zaman dulu kan belum ada handphone dan sebagainya gitu ya. Tua banget sekarang. Apakah dari kecil ini didikan Mas Arto dari seorang ayah Kris Biantoro gitu kan? Seperti apa pendidikannya pada waktu kecil? Ayah ya, ayah keras banget, dia sangat disiplin ya. Jadi telat 5 menit kita harus, misalnya telat pulang 5 menit harus jongkok disiram air. Kalau mungkin hari ini kita udah protes ya. Dan ya sangat keras karena mungkin beliau datang dari zaman yang berbeda kan, karena zaman Jepang gitu kan, zaman revolusi, sangat precise, on time gitu. Jadi kita kemudian terlatih untuk melakukan itu, meskipun nanti setelah usia 20-30 tahun udah nggak berlaku lagi ya, tapi di 10 tahun pertama itu benar-benar proses disiplin yang sangat ketat banget. Oke. Kalau waktu kecil tuh dulu cita-citanya apa sih Mas Arto? Kalau boleh tahu? Apakah sama? Sama seperti anak-anak kecil lain, mau jadi astronot, mau jadi dokter, mau jadi tentara. Tapi kemudian ya setiap orang nanti akan menemukan jalannya sendiri-sendiri. Biasanya mulai dari pengalaman-pengalaman, tapi memang masa kecil itu sesuatu yang sangat 10 tahun pertama itu sangat fundamental sekali ketika kita
tumbuh dalam lingkungan baik keluarga ataupun tetangga ataupun sekolah ya misalnya. Salah satu yang sampai hari ini aku suka pegang itu adalah semangat keberpihakan. Jadi contohnya misalnya kalau aku suka ada istilah tuh. Kalau mau sukses bergaulah dengan orang-orang pintar, orang-orang sukses gitu. Jadi itu tidak berlaku buatku. Jadi kalau kita mau sukses bergaulah dengan orang-orang yang kemungkinan tidak sukses. Jadi dari kecil misalnya kalau lagi bertanding basket atau sepak bola, aku selalu memilih tim yang kemungkinan besar akan kalah. Oke. Jadi kalau mau bertanding nih, lihat dulu mana yang paling cupu, mana yang paling kemungkinan kalah, itu dia kemungkinan kalah. Aku bergabung sama yang mungkin kalah. Bukan yang pasti menang. Kenapa? Karena bergabung dengan yang kalah, ketika kita menang, rasanya lebih menang daripada yang udah pasti menang. Yes, betul. Nah, jadi mindset dan cara berpikir itu kulatih sampai hari ini, sampai kemudian mungkin berpihak kepada brand-brand lokal atau kemudian melakukan berbagai macam inisiatif seperti Extreme Impact, itu kemudian menjadi sebuah energi baru ya, karena berpihak atau memilih di sisi yang lemah itu memiliki kekuatan yang sebenarnya sudah menang pada saat dia ditentukan. Sebagai contoh misalnya, aku teringat ketika kita ada Paralimpik 2018 itu ya, dan kita melihat, aku ajak anak-anakku untuk melihat pertandingan bola basket, tapi Paralimpik jadi pakai kursi roda, lalu lari 100 meter. Yang mereka sampaikan tuh bukan soal kecepatannya, tapi wow keren sekali ya mereka bisa lari secepat itu. Belum tentu lari itu lebih cepat dari kita yang punya kaki sempurna. Yes. Tapi melihat orang-orang dengan kemampuan, orang-orang yang tidak punya kaki punya kemampuan berlari seperti itu menimbulkan sebuah ketakjuban yang luar biasa. Betul. Artinya sebenarnya pada saat itu dia sudah jadi pemenang. Nah, orang-orang yang punya underdog, sebutnya underdog. Orang-orang yang underdog seperti itu yang kemudian bisa punya potensi jauh lebih luar biasa. Oke, keren banget. Nah, menjadi sosok Mas Arto yang ada di titik ini. Coba ceritain awal mula karirnya Mas Arto sampai menjadi seorang brand aktivis dan menjadi pengusaha, punya gambaran brand juga. Seperti apa sih ceritanya? Jadi karena idealis ya, karena aku dapat kesempatan dari orang tua untuk sekolah kan di Amerika hampir 10 tahun. Lalu ayah selalu menantang, apa yang kamu bisa lakukan untuk negeri ini. Jadi itu kalimat yang nggak penting banget pada masa itu kan. Ini apa sih maksudnya gitu. Aku bekerja di sebuah perusahaan periklanan sebagai seorang art director dan later akhirnya menjadi creative director. Nah, dalam perjalanan tersebut belajar membuat begitu banyak brand-brand internasional, memahami cara mereka bekerja, menginspirasiku untuk kemudian melakukan hal yang sama tapi untuk brand-brand lokal, jadi berpihak kepada brand-brand lokal. Jadi di tahun 2006 aku mendirikan sebuah entitas kecil yang bernama Gambaran Brand, dan Gambaran Brand ingin fokus kepada pengembangan brand-brand lokal. Tapi pada masa itu sangat sulit untuk melakukan hal tersebut karena nggak ada teknologinya, nggak ada Instagram, nggak ada sosial media, nggak ada platform-platform digital yang bisa mendorong. Nah, akhirnya kita berjalan perlahan-lahan, dan memang itu fase yang sangat gelap. Aku sebut gelap karena pertama, kita juga nggak bisa ngecas terlalu mahal. Bisnis modelnya belum kebentuk. Sebagai brand consultant pada saat itu, kita nggak tahu bagaimana cari uangnya. Jadi keluar di tahun 2006 tanpa sebuah persiapan yang matang itu sesuatu yang sangat berani. Kalau kau harus melakukannya lagi mungkin nggak akan mau. Tapi mungkin sudah jalannya. Dan akhirnya pada saat itu, 2006, itu aku sebut masa-masa kegelapan karena nggak tahu cara uangnya gimana, tapi ingin keluar dan membantu brand-brand lokal. Nah, 2006 sampai 2016, 2017 itu aku bertemu dengan, 2016 kalau nggak salah aku bertemu dengan seorang pembawa acara, sosok yang hari ini menjadi sangat dekat sekali, kami bersahabat, Bang Andi F. Noya. Dan Bang Andi nanya, apa yang kamu lakukan? Lalu aku cerita apa yang aku lakukan, sekolah di luar negeri, jadi art director, creative director, tapi kemudian tahun 2006 aku memutuskan untuk berpihak membantu brand-brand kecil. Terus dia bilang, ini kok menarik sekali ceritanya menurut beliau. Dan dalam satu waktu beliau bilang, saya mau datang ke kantor kamu, kita mau ngobrol panjang lebar. Terus aku bilang sama timku waktu itu, mungkin nggak lama, paling cuma setengah jam mau ngobrol, habis itu pulang gitu ya. Ternyata beliau datang hampir 8 jam di kantor, ngobrol panjang lebar. Dan sebulan kemudian kalau nggak salah, Bang Andi mengajak saya untuk masuk ke dalam sebuah program televisi beliau yang namanya Big Circle.
bersama dengan mentor-mentor pada saat itu. Jadi baru ngerti istilah mentor ya pada saat itu juga ya. Dan banyak sekali mentor-mentor yang jadi idola saya pada waktu itu. Ada William Tanuwijaya, Rani Suwardono, Billy Boon, Veronica Kolendam, Danton Siombing, Yoris Sebastian, Ben Subiakto, yang waktu itu baru taunya dari gambar-gambar aja ya. Akhirnya kita bergabung dari satu program itu. Program itu nggak berjalan lama, mungkin sekitar 2 tahun. Lalu setelah program selesai, aku ngomong sama Bang Andi, Bang, aku mau punya program televisi sendiri dong. Apa namanya kayak judul buku ya. Oke. Namanya Brand Adventure. Konsepnya apa? Konsepnya adalah aku mau naik sepeda motor keliling Indonesia dan mengangkat narasi tentang brand-brand lokal yang belum ditemukan dan kemudian mengangkatnya ke layar kaca. Oke, good idea. Akhirnya kita eksekusi dan itulah kemudian dunia televisi menjadi lebih akrab ya. Aku mulai sering masuk ke televisi, punya program sendiri, lalu biasanya diundang di berbagai acara televisi yang berhubungan dengan topik nasionalisme atau branding, kreativitas, kewirausahaan. Sampai dalam perjalanan itu satu-satu teman-teman mulai kontak, kenalan dari berbagai daerah. Salam kenal Mas Harto, saya melakukan apa yang Mas Harto lakukan. Juga saya sharing tentang banyak brand lokal, tapi di kota saya sendiri gitu. Nah, aku kumpulkan mereka tuh setelah 1 tahun program televisi berjalan. Ternyata ada sekitar 20 orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Ketertarikan ini yang menyatukan kami karena kami punya semangat yang sama untuk membangun brand-brand lokal. Tahun kedua jumlahnya bertambah jadi 40, tahun ketiga jumlahnya jadi 80, dan hari ini kami punya 120 aktivis di 67 kota di seluruh Indonesia yang kami sebut Indonesia Brand Activist Network. So ini adalah sekelompok orang-orang yang secara individu bergerak mengembangkan brand-brand lokal di kota-kota mereka masing-masing dengan berbagai macam permasalahannya. Nah, jadilah kemudian ini menjadi sebuah jejaring perkumpulan yang terus membesar, dan kita mulai bekerja sama dengan banyak pihak, ingin berdampak, menyelesaikan berbagai masalahan dengan pendekatan brand. Gitu. Makanya sebagai aktivis, kegiatan kami macam-macam. Kadang-kadang bisa nulis buku, bisa membuat brand, bisa membuat movement, bisa menjadi moderator atau punya acara radio. Yes, oke. Dengan menjadi seorang brand aktivis, keresahan-keresahan apa saja yang sudah Mas Harto temukan dari para pelaku brand-brand lokal ini, Mas, yang memang harus jadi perhatian pemerintah banget ini, gitu? Ya, kami punya 53 program ya, tersebar di lintas kota, yang masing-masing memang, pertama syarat untuk menjadi seorang aktivis, dia harus memiliki inisiatif. Jadi kalau dia punya inisiatif, maka dia boleh menjadi aktivis. Biasanya inisiatif dimulai dari kegelisahan. Jadi kami sekarang banyak sekali turun ke berbagai bidang-bidang yang memang kemudian sangat relevan dengan isu yang ada di tempat itu. Misalnya isu budaya, pemberdayaan perempuan, pengembangan pesantren, pengembangan anak muda, isu disabilitas, isu ekonomi tentu saja. Jadi banyak industri-industri baru yang kemudian tumbuh berkembang menjadi bagian-bagian yang memang harus kita support proses pertumbuhannya dengan pendekatan brand, dan itu yang kemudian dilakukan oleh para aktivis kami. Jadi aktivis kami nggak semuanya hanya fokus ke UMKM, misalnya ada yang di UMKM, ada juga yang di disabilitas, ada juga yang di tadi ya bicara soal women empowerment, pemberdayaan perempuan, ada juga yang di pesantren, sehingga kita memiliki kekayaan dalam proses pengembangan brand dalam ranah-ranah atau topik-topik yang spesifik seperti tadi. Gitu. Oke, berarti juga ini berdampak pada sosial yang lebih besar lagi ya keinginannya ya. Iya, betul, karena brand hari ini kan adalah sebuah tools ya, sebuah alat yang kita bisa gunakan untuk mau menyelesaikan apa gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi unsur pembedanya. Meskipun seringkali banyak orang menggunakan brand untuk kepentingan bisnis, itu nggak salah. Tapi brand can be used beyond hanya sekedar mendapatkan cuan misalnya atau menghasilkan keuntungan, itu udah pasti. Tapi kita bisa tarik lagi brand misalnya untuk menggerakkan banyak orang, untuk melakukan movement, untuk membuka pikiran, mengubah sudut pandang gitu. Dan bahkan itu yang lebih menakutkan kalau kita mempelajari brand, hal yang paling kuat yang bisa dilakukan oleh brand adalah dia mengubah sudut pandang. Betul. Salah satu bentuk eksekusi nyata dari sudut pandang adalah membeli produk kita. Jadi membeli produk kita adalah hasil dari perubahan membuka sudut pandang.
Dan itu brand itu dia harus tanggung jawab ya atas produk yang dia jual itu ya. Oke. Mas Arto, pernah nggak sih merasa jenuh dengan segala kegiatan dan juga aktivitas Mas Arto? Ini lagi jenuh nih sekarang nih. Oke. Aku nggak lagi posting beberapa hari ini, udah hampir seminggu ya. Karena kadang-kadang suka ketukar-tukar ya antara main sama kerja gitu. Apalagi kalau kita hari ini jadi entrepreneur tuh kadang-kadang nggak tahu ini riset atau menonton atau mendengarkan sesuatu ini tuh bagian dari pekerjaan atau bagian sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi karena kita nggak punya jam yang tepat atau jam yang pasti, Sabtu bisa jadi Senin bisa jadi Sabtu. Benar. Gitu. Dan kadang-kadang di satu titik, aduh lagi malas nih mau ngapa-ngapain gitu. Dan terus gimana cara Mas Arto untuk membangun mood kembali, menemukan ide-ide kreatif lagi gitu? Ada satu pembelajaran yang selalu bilang misalnya, seberat apa sih gelas ini gitu, lupa siapa yang pernah baca, dan orang bilang berat enggak gitu. Jawabannya sangat tergantung dari seberapa lama kita memegang gelas ini. Jadi kalau kita pegangnya 24 jam ya ini akan jadi terasa berat. Jadi sekali-sekali kita perlu meletakkan gelas ini saja sih, terus nanti ngangkat lagi. Jadi yang harus dilakukan sekali-sekali nggak berpikir tentang hal-hal itu, selalu pindah ke hal-hal baru. Saya suka naik motor kan, riding itu juga bagian dari terapi. Misalnya ngomongin kerjaan lagi bosen atau lagi ngomongin brand lagi malas gitu, melukis gitu. Kalau lagi bosen ini pindah ke sana. Nah, Oke, berarti melakukan berbagai kegiatan juga ya? Ya. Ya, sedangkan tadi salah satunya adalah riding. Punya koleksi motor berapa? Kayaknya banyak nih pernah main. Nggak banyak. Okay. Tapi ya suka naik motor sih. Motor tuh dulu ya di usia 30-an tuh, aku punya supir kan, jadi naik mobil. Tapi gara-gara punya supir, meskipun sekarang juga ada supir ya, kita jadi kan malas ya duduk di belakang, main HP, terus ngantuk, tidur gitu. Tapi naik motor tuh berbeda banget, karena naik motor tuh kita melatih semua panca indera kan, tangan, kaki, telinga, sensasinya juga beda. Jadi kalau kita melihat banyak orang-orang di luar negeri sana di usia yang 60-70 tahun tuh masih naik motor karena memang relevan sekali gitu. Itu bagian cara kita untuk bisa awet muda, salah satunya naik motor. Jadi ya paling kalau di Indonesia agak hitam-hitam aja ya. Jadi touring terjauh kemana nih Mas Arto? Touring jauh ya, aku pernah nggak jauh-jauh sih, paling ke Kebumen gitu, ke Jawa Tengah. Lumayan ya. Sih. Pernah ya naik sepeda sampai Semarang juga yang kemarin campaign. Itu seru ya? Gimana ceritanya? Seru. Itu lagi-lagi ya, bagaimana kita menggunakan ilmu brand untuk berpihak kepada yang perlu kita support dan kita bantu. Kemarin kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang 3 hari 3 malam untuk mengangkat narasi tentang Cornelia de la Syndrome, sebuah kelainan langka yang sekarang diidap lebih dari 150 anak di seluruh Indonesia dan jumlahnya terus bertambah, dan mereka memang perlu support pemahaman dari masyarakat tentang apa itu Cornelia de la Syndrome. Dan salah satu yang ingin kita dorong adalah bagaimana pemerintah bisa mengakui dan kemudian kita membangun relasi dengan banyak pihak. Nah, salah satu yang kita lakukan untuk membangun awareness, aku naik sepeda aja dari Jakarta, nggak aja sih, tapi dari Jakarta ke Semarang sejauh 480 km dengan tujuan untuk melakukan itu. Dan Extreme Impact sekarang menjadi sebuah tools kami juga, another movement yang kami buat di Gambaran Brand Group untuk mengajak lebih banyak orang untuk melakukan sesuatu dalam bentuk yang ekstrim dengan cara yang berbeda, tapi dengan tujuan kebaikan. Gitu. Dan sekarang kita sedang mempersiapkan another Extreme Impact untuk jadi sekarang kita mulai, istilahnya kita sebut ekstremis. Sekarang sudah mulai bergabung beberapa ekstremis baru. Seorang ibu yang akan naik kursi roda misalnya untuk membangun narasi tentang ruang disabilitas yang ramah publik misalnya gitu. Nanti Desember kalau jadi aku juga akan melakukan another extreme. Mau berdiri 24 jam stand up against domestic violence. Wow. Gitu. Nggak tahu deh bisa atau enggak. Di mana itu, Mas? Good idea tuh. Belum kita pikirin. Kita lagi proses persiapan sama 24 jam berdiri. Iya, Mas Arto berarti? Ya, Mas Arto dan teman-teman lah, Maria juga lah. Sejam udah pingsan kayaknya. Tapi oke, boleh dicoba sih. Ya, yang menarik ya sebenarnya gini. Waktu kami melakukan Extreme Impact, aku harus naik sepeda tuh ya dari Jakarta ke Semarang. Tahu nggak? Aku nggak latihan sama sekali, nggak ada persiapan, sama sekali. Jadi kekuatan dari pikiran itu sangat kuat banget. Sama ketika
Pernah nggak sih ngeliat ibu-ibu bisa ngedorong mobil saat karena anaknya misalnya terjebak di mana gitu ya? Ada hal-hal yang sangat sangat apa ya? Sangat luar biasa yang bisa terjadi ketika kita menggunakan kekuatan sugesti kita untuk melakukan sesuatu, dan itu terjadi di Extreme Impact ya. Bayangkan kalau kita seorang ibu tiba-tiba bangun jam 2 jam 3 pagi untuk ngurus bayi kita yang baru lahir, orang akan bilang aduh kasihan ya nggak bisa tidur ya gitu-gitu. Tapi bagi ibu itu dia tidak pernah merasa itu sebagai sesuatu yang menyakitkan gitu kan. Betul. Karena tujuan dan purpose-nya sangat jelas sekali. Nah, sama ketika kita harus naik sepeda jauh dan belum pernah dilakukan, sakitnya tetap terasa, pegelnya terasa, tapi kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menyakitkan karena kita punya clear purpose and vision. Goals-nya itu Nah, tadi. itu yang menarik di Extreme Impact, kita bisa menemukan orang-orang yang mungkin ke depan akan melakukan hal-hal yang extraordinary yang sebenarnya mereka belum pernah lakukan, dan justru kalau misalnya dia seorang pesepeda lalu melakukan kegiatan bersepeda, itu hal yang umum ya. Justru yang didorong oleh Extreme Impact adalah melakukan hal yang belum pernah dilakukan dengan ekstrim gitu, dengan tujuan kebaikan. Dan ya jelas berdiri 24 jam belum pernah aku lakukan, jadi kita coba aja dan seberapa kuat pemikiran itu. Tapi kan banyak literatur, banyak pembelajaran yang kita harus siapkan, misalnya berat badan harus mulai dikurangin, kemudian melatih kekuatan otot ke bawah, pinggul ke bawah, terus kemudian harus bergerak supaya tidak kram dan lain-lain. Jadi hal-hal itu tetap harus dipelajarin ya. Nanti pada hari H-nya ya tinggal kuat-kuatan mental aja. Yes, oke. Dan Mas Arto ini juga baru saja menelurkan satu buah karya buku. Oh ya? Judulnya adalah Namanya Apa? Namanya apa sih, Mas? Namanya apa? Kenapa judulnya Namanya Apa? Karena buku itu diinspirasi oleh kakak yang sekarang udah nggak ada, tapi kakak, dan kakak bilang dia panggil aku Dek, aku mau bikin sesuatu tapi aku nggak tahu namanya apa. Ada nggak sih buku yang bisa membahas tentang itu? Nggak ada. Kenapa nggak kamu bikin buku itu? Jadi ketika dia nggak ada, aku teringat untuk menghormati beliau dan kemudian menulis buku Namanya Apa. Dan buku itu sebenarnya menceritakan tentang filosofi bagaimana sebuah nama dibuat, diciptakan, dan bagaimana nama itu bisa bermakna lebih banyak orang. Dan ya belum ada sih buku seperti itu ya. Jadi aku mencoba untuk kemudian mendalaminya. Butuh waktu sekitar 2 tahun mempelajari tentang sejarah nama, the first name tuh siapa. Di Indonesia kita punya nama merek pertama tuh apa, kayak Kopi Tanah Tinggi, dan kemudian mencoba mempelajari lebih dalam tentang nama. Oke, berarti meriset buku ini, menulis ini selama 2 tahun? Selama 2 tahun kira-kira ya. Wow. Tapi ada tim kan, ada teman, ada yang bantu untuk mencari informasi, memvalidasi, dan teman-teman di KPG juga sangat suportif ya. Dibaca satu-satu, kalau ada yang Mas ini kayaknya harus double check lagi, kita double check lagi. Jadi ya senang ada tim yang bisa mensupport. Yes, dan apa yang harus orang ketahui sekali tentang buku ini, Mas, ketika membaca buku ini? Yang pertama, nama itu punya makna yang sangat dalam. Doa, nama adalah doa. Jadi yang mereka harus pahami, pertama, nama nggak bisa diubah kecuali kita berbuat salah. Ada beberapa brand yang dalam buku itu saya ceritakan berbuat dosa dalam tanda petik dan nggak ada cara untuk mengubahnya kecuali melakukan rebranding istilahnya. Nah, tapi rebrand itu kan mahal sekali ya. Jadi daripada merebranding, mendingan nama itu dihilangkan, bikin nama baru dengan service atau jasa sejenis misalnya begitu. Nah, maka memahami nama, bagaimana nama itu bisa memperkuat dan membangun, itu menjadi sangat penting sekali, karena satu-satunya yang tidak bisa diubah itu adalah nama itu sendiri. Dan nama adalah poin nomor 2 ketika kita punya ide ya. Setelah kita punya ide, lalu kita nyiptain nama. Setelah bikin nama, mungkin kita nyiptain produknya atau identitinya. Jadi no turning back setelah kita sudah menciptakan nama. Maka harapannya dengan mempelajari, memahami tentang proses pembuatan nama dan menemukan maknanya, kita bisa punya kecepatan untuk membangun pemahaman terhadap nama itu secara lebih holistik. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang membangun atau ingin membuat sesuatu, nggak harus bisnis tapi apa saja yang berhubungan dengan menciptakan nama, misalnya kita bikin konser yuk, kita bikin band yuk, kita bikin destinasi yuk gitu, itu mulai membaca buku itu dan memahami ya. Dan yang sudah punya nama kayak Arto, Arto tuh artinya uang ya kan. Aku baru tahu dong.
Arto artinya uang. So bagaimana kemudian memaknai makna arto itu? Apakah misalnya menggunakan uang menjadi lebih bijaksana, atau apa yang harus kita lakukan untuk membuat nama-nama kita hari ini bisa lebih meaningful? Itu juga mencoba untuk memahami dari buku itu. Oke, nama-nama menjadi lebih meaningful. Tapi ada beberapa juga produk-produk lokal yang nama-namanya ini bahasa Inggris, Mas. Ini pendapat Mas Arto gimana nih? Ya boleh. It's okay. Karena kembali kepada si target market ya, nggak selalu menggunakan bahasa Inggris itu salah. Tapi bukan berarti selalu menggunakan bahasa Inggris itu efektif gitu, tergantung dari target marketnya. Jadi bahkan bukan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Kadang-kadang sekarang hari ini kita demam K-pop, jadi ada beberapa teman-teman brand lokal yang menciptakan produk-produk makanan Jepang gitu. Kimchi misalnya, kan nggak mungkin namanya Arjuna gitu, kimchi Arjuna, ya nggak bisa juga, dia harus pakai nama Jepang, nama Korea juga. Atau dia bikin sushi gitu misalnya, orang lokal bikin restoran Jepang gitu kan, namanya nggak mungkin kayak Joni gitu kan, nggak mungkin. Jadi dia tetap harus pakai nama-nama Jepang juga ya. Jadi selalu berproses dan nggak salah juga menggunakan nama-nama itu. Yes, oke. Mas Arto, kalau kita ngomongin family ini, udah pasti keluarga adalah support system paling utama bagi Mas Arto gitu. Nah, biasanya kegiatan family apa sih yang Mas Arto lakukan bersama istri dan juga anak-anak? Ya macam-macam ya, family trip. Tapi karena keluarga aku kebanyakan perempuan ya, anak-anak kan perempuan. Oh, Mas Arto cowok sendiri, ganteng sendiri. Ganteng sendiri. Jadi banyak hal-hal yang agak berseberangan, kayak aku suka naik motor kan. Sementara ibunya anak-anak khawatir nih kalau anak-anak naik motor. Meskipun sekali-sekali aku suka nyuri-nyuri, terus kita berangkat naik motor bareng. Tapi selalu ada kebersamaan lah ya, nonton atau family trip, atau kita suka makan bareng-bareng, nikmatin kebetulan makanan yang kita suka sama semua, jadi kita suka makan bareng-bareng. Tapi secara overall selalu saya yang harus adjust dengan keinginan mereka ya. Kadang-kadang salah satu keinginan saya yang paling saya suka misalnya kayak camping gitu. Nah, sampai hari ini belum kejadian tuh karena takut hujan, takut ini, takut itu. Jadi doain semoga very soon saya bisa paksa mereka untuk camping. Dan meskipun sekarang udah ada green light ya untuk camping, tapi campingnya ya camping itu camping mewah itu loh, camping cantik ya. Camping cantik itu loh yang Oke. Menjadi laki-laki paling ganteng sendiri di rumah gitu kan, dengan 3 cewek ini, bagaimana Mas Arto menghadapinya? Apakah setiap hari mendengarkan kerewelan para ciwi-ciwi ini, cewek-cewek ini? Ya pastinya lah ya. Ya tentu juga nggak biasa karena saya sekolah di sekolah yang cowok semua dari SMP SMA, semua laki-laki gitu kan. Jadi sangat jarang sekali berinteraksi sama perempuan sebenarnya. Jadi ketemu perempuan tuh kadang-kadang suka belum biasa ya, karena background kan. Jadi yang selalu saya katakan 10 tahun pertama, 20 tahun pertama dalam hidup kita tuh sangat fundamental sekali. Ya, tapi kita harus adjust lama-lama, jadi terbiasa, juga kenal, nggak bisa sempurna kayak cowok-cowok yang lain gitu. Kadang-kadang harusnya begini, harusnya begitu. Oh, sorry, waktu SMA nggak diajarin. dan SMA tuh sangat kuat sekali ya, nggak tahu kenapa latar belakang SMA itu. Ya dimanapun SMA kita ya, SMP SMA tuh aku lebih kuat di memori SMA dibandingkan memori kuliah gitu. Jadi teman-teman SMA sampai hari ini masih suka nongkrong bareng, suka ngobrol bareng. Ya sayangnya semuanya laki-laki kan. Jadi kalau udah ketemu laki-laki ya ngomongnya ya udah gaya laki-laki semua ada gitu. Jadi pulang lagi ketemu anak-anak, keluarga perempuan gitu ya harus adjust lagi. Yes. 2 anak perempuan berarti. Apa pendidikan atau nasihat-nasihat yang mungkin Mas Arto berikan gini? Apakah sama juga seperti yang dinasehati ayah Mas Arto ke Mas Arto? Ya tentu saja. Pertama ngomongin soal cinta tanah air ya. Tapi yang kedua yang selalu sekarang saya sedang dorong adalah keberpihakan, berbuat kebaikan. Mereka suka aneh nih kalau saya lagi jalan setir mobil misalnya lagi sama mereka, tiba-tiba ada ibu-ibu lagi jalan, saya berhenti, saya buka pintunya, "Bu, masuk Bu," gitu. Terus langsung, Papa ngapain gitu. Udah duduk lalu setir, "Bu, apa kabar?" Mereka selalu suka, "Ini orang gila nih, ngapain sih apa gitu." Dan itu bentuk-bentuk yang selalu saya lakukan dalam bentuk keberpihakan ya, karena mereka selalu, daripada saya bilang, kamu harus baik sama orang, nanti kalau ada orang yang perlu bantuan kamu bantuin gitu ya. Daripada jelasin, aku suka melakukan hal-hal yang sifatnya ekstrim kayak gitu. Misalnya kayak
orang jualan majalah gitu kan, di lampu merah, terus buka kaca gitu kan, ya buat apa beli majalah juga kadang-kadang, beli koran ya, Pak itu hitung berapa jumlah korannya gitu, terus dia hitung satu, ya udah Pak, dikasih uangnya, kasih ke anak-anak, nanti next time mereka belajar untuk melakukan hal yang sama. Ngapain beli koran banyak-banyak gitu, sebenarnya kita juga nggak akan baca koran itu, tapi kadang-kadang mereka harus belajar tentang keberpihakan, kemudian empati, dan itu yang mungkin hari ini kita butuhkan dari anak-anak kita, atau yang ingin kita tanamkan ke anak-anak kita adalah bagaimana kita bisa melihat empati, simpati pada orang lain sebagai modal dasar kita untuk bisa jadi modal pendidikan ke depan, karena kita butuh orang-orang yang seperti itu ke depan. Jadi dan itu mendorong kami juga di kantor, di perusahaan. Kami juga harus, dulu kami menyebut diri kami brand consultant ya, tapi sekarang kami menyebut diri kami impact enabler. Jadi apapun yang harus kita lakukan sebagai bisnis harus berdampak kepada yang sedang kita lakukan. Kalau nggak ada dampaknya, cuma tolong dong bikinin hotel saya supaya lebih bagus gitu kan. Kita punya beberapa project bikin hotel, bikin mall. Hari ini kami merasa, aduh, bikin mall buat apa ya, buat bikin mall ya gitu. Jadi agak-agak semi idealis ya, bahkan mungkin bisa dibilang idealis. Tapi ya karena sudah sampai di titik itu, mungkin hampir hari ini lebih dari 100 brand yang sudah kita kerjain kan. Jadi kami sudah mulai melihat bahwa oh nih jalan saya sekarang udah harus begini nih, gue harus ke arah sini nih, harus menggunakan brand untuk sesuatu yang sifatnya berdampak. Brand bukan lagi cuma sekedar how to generate income, tapi brand harus mengubah pola pikir, brand harus membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, kita sudah melihat brand di level itu, apapun metodologinya, karena metodologi kan juga banyak banget. Ada pendekatan A, B, C, bahkan teman-teman lokal juga punya pendekatan. Kita bisa pakai semua pendekatan itu, tapi yang kemudian menjadi penting adalah mau diapain keilmuan itu, untuk apa, purpose-nya apa. Nah, kita sekarang lebih banyak ingin mendorong orang-orang untuk menggunakan brand for a good purpose. Yes, oke. Terakhir Mas Arto, apa sih harapan dan juga mimpi Mas Arto mungkin yang akan dicapai dalam waktu dekat, dan kalau memasuki masa pensiun nanti, Mas Arto ingin menghabiskan waktu di mana? Aku nggak tahu kalau harus pensiun. Emang ada ya istilah pensiun ya? Siapa tahu nanti ketika sudah memasuki usia-usia yang lebih gold lagi, ingin menghabiskan waktu di mana? Apakah tetap di Jakarta, di Cibubur, atau? Itu pertanyaan bagus, Maria. Aku belum pernah mikirin itu ya. Mungkin harus aku pikirin ya. Tapi kami punya root ya, ayah kan lahir di Magelang, jadi kami punya root di kota Magelang, tapi belum tahu mau ngapain. Mungkin yang lebih penting kemudian adalah hari ini bagaimana kita bisa mengakselerasi pemahaman tentang dampak kebaikan ke lebih banyak orang. Kami sekarang lagi mencoba untuk bekerja sama dengan anak-anak muda, dengan di kantor maupun di ekosistem yang lain, untuk kemudian kalau kita melihat era atau waktu ya, katakanlah tadi 20-30 kita belajar, 30-40 kita membuktikan, 40-50 kita kemudian mempertajam, dan 50-60 tuh kita menyebarkan. Jadi sekarang mungkin era-era di mana kita harus melihat hal-hal baik kita harus sebarkan, harus kita dorong agar kita punya generasi-generasi baru, termasuk tadi sifat-sifat empati tadi. Jadi saya aku nggak tahu harus pensiun atau enggak ya. Mungkin kalau ngambil istilah dari Rumi akan bilang bahwa sebelumnya saya pintar dan saya ingin mengubah dunia. Sekarang saya bijaksana dan saya ingin mengubah diri saya sendiri. Oke, thank you Mas Arto untuk sharingnya. Bincang bersama, sukses selalu. Semoga campaign Extreme Impact-nya juga berjalan. Gambaran brandnya juga. Dan brand adventure. Ya, brand adventure kebanggaan Indonesia juga. Jangan lupa didengarkan. Setiap hari Rabu jam 8 malam bersama Mas Arto Biyantoro dan narasumber-narasumber keren lainnya. Saya Maria Dalsa dan juga Mas Arto Biyantoro pamit undur diri. Dan terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Bincang bersama.